Serangkaian serangan militer Amerika Serikat di perairan Karibia dan lepas pantai Venezuela membuka babak baru eskalasi konflik antara Washington dan Caracas. Di balik dalih perang melawan narkotika, operasi tersebut menewaskan sedikitnya puluhan orang serta memunculkan pertanyaan soal legalitas internasional dan memperlihatkan pola tekanan Amerika Serikat yang kian agresif terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Lantas, apa sebenarnya target Amerika Serikat di Venezuela? Simak selengkapnya dalam video berikut. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap kapal-kapal yang dituding membawa narkoba di kawasan Karibia. Serangan terbaru itu menewaskan 6 orang. 2 di antaranya warga negara Trinidad dan Tobago. Tidak seperti operasi sebelumnya, serangan ini meninggalkan awak kapal yang masih hidup. Seorang pejabat Amerika Serikat yang berbicara dengan syarat anonim menyebutkan ini merupakan kasus pertama adanya penyintas dalam operasi penindakan kapal narkoba oleh militer Amerika Serikat. Namun hingga kini belum jelas apakah para penyintas tersebut menerima bantuan medis atau kemanusiaan atau mungkin mereka kini berada dalam tahanan militer Amerika Serikat. Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyebut individu-individu di kapal tersebut sebagai teroris narkotika, istilah yang menjadi dasar pembenaran penggunaan kekuatan militer mematikan di perairan internasional. Sementara itu, serangan di Karibia bukanlah insiden terpisah. Sebelumnya, Amerika Serikat telah melancarkan serangan serupa di lepas pantai Venezuela yang menewaskan sedikitnya 27 orang. Operasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian serangan yang menurut Caracas telah berlangsung sejak September 2025. Duta Besar Venezuela untuk PBB Samuel Moncada menyebut serangan itu sebagai serangkaian eksekusi di luar hukum dan meminta Dewan Keamanan PBB menetapkan tindakan Amerika Serikat sebagai ilegal serta mengeluarkan pernyataan resmi yang mendukung kedaulatan Venezuela. Bagi Venezuela, serangan tersebut bukan hanya pelanggaran wilayah, tetapi juga langkah berbahaya yang mengaburkan batas antara penegakan hukum dan aksi militer sepihak. Di tengah eskalasi militer, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara diam-diam memberikan otorisasi kepada CIA untuk menjalankan operasi rahasia di dalam wilayah Venezuela. Laporan eksklusif The New York Times yang dikonfirmasi langsung oleh Trump pada 15 Oktober 2025 mengungkapkan bahwa CIA diberi kewenangan untuk bertindak secara mandiri atau sebagai bagian dari operasi militer yang lebih luas. Trump menyebut 2 alasan utama yakni arus migran ilegal dari Venezuela dan peredaran narkoba yang diklaim masuk ke Amerika Serikat melalui jalur laut. Amerika Serikat bahkan menawarkan hadiah 50 juta dolar Amerika Serikat bagi siapapun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro atas tuduhan perdagangan narkoba. Namun, Trump menolak menjawab apakah tujuan akhir operasi CIA adalah menggulingkan Maduro. Bagi Caracas, langkah ini jelas melanggar hukum internasional dan menjadi upaya terselubung legitimasi operasi perubahan rezim, terutama di negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Langkah paling drastis Amerika Serikat datang dengan penetapan kartel para matahari yang diklaim terkait erat dengan elit Venezuela sebagai organisasi teroris asing atau FTO. Penetapan ini berlaku efektif mulai 24 November 2025, meskipun hingga kini Amerika Serikat belum membuka bukti konkret kepada publik. Label FTO memberi Amerika Serikat dasar hukum untuk meningkatkan operasi militer, intelijen, dan sanksi ekonomi. Amerika Serikat telah mengerahkan belasan ribu personil militer, pesawat tempur, helikopter,
serta persenjataan berat di kawasan Karibia. Sejak September 2025, militer Amerika Serikat mengklaim telah menewaskan 83 orang dalam serangan udara terhadap kapal yang disebut mengangkut narkoba di perairan internasional dekat Venezuela. Namun sejauh ini belum ada bukti independen yang menunjukkan kapal-kapal tersebut benar-benar membawa narkoba. Sementara itu, para ekonom menilai penetapan FTO semakin memperketat jerat sanksi ekonomi terhadap Venezuela. Dampak tersebut justru dirasakan rakyat, bukan elit penguasa. Akibat sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat, Venezuela terpaksa menjual minyak mentah secara ilegal dengan harga murah di pasar gelap. Kondisi ini memperparah krisis ekonomi yang sudah kronis, mendorong ancaman hiperinflasi hingga melemahkan nilai tukar Bolivar yang kini berada di level memprihatinkan. Tekanan Amerika Serikat terhadap Maduro tidak berhenti pada sanksi dan operasi rahasia. Dalam salah satu episode paling kontroversial, aparat Amerika Serikat diduga berupaya menculik Presiden Venezuela dengan membujuk orang dalam lingkaran terdekatnya. Agen keamanan dalam negeri Amerika Serikat Edwin Lopez disebut pernah mencoba merekrut Bitner Villegas, pilot pesawat kepresidenan Venezuela, dan kolonel pasukan pengawal presiden saat bertugas di Dominika. Tujuannya satu, membawa Maduro keluar dari Venezuela. Serangkaian langkah Amerika Serikat, dari serangan militer, operasi CIA, hingga upaya penculikan Maduro, memunculkan pertanyaan besar. Apakah Washington sedang bersiap menggulingkan Maduro? Pakar kebijakan Amerika Serikat Goff Ramsey menilai tekanan ini bisa menjadi strategi fleksibel untuk membangun posisi tawar. Menurutnya, Amerika Serikat mungkin saja mengincar kontrol lebih besar atas sumber daya alam Venezuela, terutama minyak, serta kerjasama migrasi. Namun, di tengah meningkatnya eskalasi, satu hal menjadi jelas. Perang bayangan antara Amerika Serikat dan Venezuela kini tidak lagi tersembunyi. Laut Karibia telah berubah menjadi panggung terbuka pertarungan geopolitik, dengan resiko kemanusiaan dan hukum internasional yang terus membesar.